selesai. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan belajar tentang masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei tahun 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden yaitu B.J. Habibie. Baik, pembahasan kita yang pertama yaitu sejarah lahirnya gerakan reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Ada 6 agenda yang menjadi tuntutan reformasi. Yang pertama, penegakan supremasi hukum. Yang kedua, pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, yaitu pengadilan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Yang keempat, amandemen konstitusi. Yang kelima, pencabutan duifungsi ABRI. Yang keenam, pemberian otonomi daerah. Pembahasan yang kedua yaitu perkembangan politik masa reformasi. Yang pertama, sidang istimewa MPR tahun 1998. Pada saat itu terjadi perompakan besar-besaran sistem hukum dan perundang-undangan. B. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus sendiri pemerintahan sesuai dengan perundang-undangan. C. Pencabutan pembatasan partai politik melalui penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang multipartai. D. Penghapusan duifungsi ABRI. ABRI hanya fokus pada fungsi pertahanan dan keamanan, tidak lagi berfungsi pada bidang politik. E. Penyelenggaraan pemilu. Pemilu tahun 2004 rakyat memilih presiden dan wakil presiden Indonesia secara langsung. Pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Di sini banyak hal yang terjadi, yaitu privatisasi BUMN atau penjualan sebagian saham dari badan usaha milik negara. Kemudian ada kenaikan harga BBM, pembangunan infrastruktur, kemudian ada pemberian bantuan langsung tunai atau BLT. Pembahasan yang keempat yaitu tentang kehidupan masyarakat pada masa reformasi. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu di kehidupan sosialnya. Di kehidupan sosial ini, masyarakat mengalami konflik yang bersifat etnis dan masyarakat lebih bebas mengutarakan aspirasinya. Kemudian media massa juga lebih bebas mengutarakan aspirasi dan gagasannya. Nah, kemudian ada kehidupan kebudayaan. Pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Educational UNESCO dan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian ada kehidupan pendidikan. Nah, di sini ada penetapan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian adanya pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kemudian ada penetapan kurikulum 2004, 2006, dan 2013. Kemudian ada program sarjana yang mengajar di daerah tertular, terdepan, dan tertinggal. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang perubahan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa sekarang sebelum terjadinya pandemi dan saat ini terjadi pandemi COVID-19. Sangat jelas terlihat begitu cepat perubahan tersebut terjadi, yang dimana sebelum pandemi kita bisa sekolah secara offline, kemudian bebas kemana-mana tanpa harus menggunakan masker, kemudian kita bebas bersosialisasi secara langsung, kita bebas berjabat tangan dengan siapa saja, kemudian kita bebas melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Kemudian di masa pandemi banyak masyarakat yang sangat terpukul dengan adanya pandemi ini, yaitu ada banyak sekali yang nganggur, kemudian kena PHK, angka kemiskinan semakin tinggi. Kemudian di masa pandemi ini kita diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan harus tetap cuci tangan. Di masa pandemi ini